Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan melakukan segala tugas tanggung jawab kita masing-masing. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk bersama-sama bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena Engkau Allah yang telah menyertai serta melindungi kami hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai kegiatan kami Tuhan, kami hendak bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang kami percaya di dalam Kristus Yesus bahwa firman Tuhan ini akan selalu menguatkan kami serta meneguhkan iman kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat memahami, kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28, firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh sama-sama kita baca. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu mendengarkan, yang selalu merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28, oleh Renungan Harian Toraya diberikan tema saling melengkapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekaya-kayanya seseorang pasti masih membutuhkan orang lain. Bahkan sepintar-pintarnya seseorang juga masih memiliki kekurangan dalam hal-hal tertentu. Hal ini menandakan bahwa manusia itu sangat terbatas. Seperti pepatah mengatakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, karena pasti memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Di dalam perikop bacaan kita tadi, dicatat bahwa Apolos adalah seorang yang fasih berbicara serta seseorang yang terpelajar. Dia juga mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia menguasai perjanjian lama, khususnya nubuatan tentang Yesus.
Ia telah menerima Yesus yang dalam perikop ini disampaikan bahwa ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi hanya mengetahui baptisan Yohanes. Sehingga Priskila dan Aquila yang telah menerima dan percaya kepada Yesus melalui pengajaran Paulus yang mendengar pengajarannya, mengajak ke rumahnya dan menjelaskan kepadanya tentang pengajaran yang benar dalam jalan Allah. Mereka memberitahukan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan Allah yang telah turun ke dalam dunia sebagai manusia. Pengajaran Priskila dan Aquila menjadi alat anugerah yang membawa Apolos ke dalam kebenaran yang utuh dan kemudian memperlengkapi dia untuk mengabarkan Injil sampai ke Akaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Priskila dan Aquila kiranya menjadi inspirasi bagi kita bahwa saling menopang dan memperlengkapi dalam kehidupan jemaat, keluarga dan masyarakat adalah hal yang sangat penting. Kelebihan yang ada pada kita adalah anugerah Allah yang dapat digunakan untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menolong kita supaya dalam hidup ini kita sungguh-sungguh mempergunakan kelebihan-kelebihan yang ada untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu pada saat ini kami boleh bersyukur oleh karena firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk senantiasa saling melengkapi satu dengan yang lain, supaya kehidupan yang kami jalani tidaklah terlalu sulit, tetapi kami selalu saling menolong dan saling menerima, bahkan juga saling melengkapi. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami tetap dikuatkan dan tetap punya kepercayaan bahwa Engkau yang akan menolong kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan anak cucu, dalam pergumulan, dalam tantangan, dan dalam segala hal. Biarlah kasih dan pertolongan-Mu dinyatakan, supaya di dalam hidup yang dijalani berkat Tuhan pun akan tercurah. Bapa di sorga, kami berdoa bagi yang mengucap syukur oleh karena pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami pada saat ini. Tuhan Engkau berkati, karena kami percaya bahwa semua yang kami terima itu karena kasih karunia Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi yang mengalami sakit, Tuhan Engkau pulihkan, sembuhkan. Yang berduka cita, Tuhan kami memohon Engkau menghibur keluarga dari Ibu Elisaman yang saudaranya Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kehidupan mereka. Berikanlah keluarga pengharapan dan mampukanlah mereka untuk kuat menghadapi duka cita ini. Yang mengalami kesulitan, Tuhan kiranya Engkau mengasihi, dan Tuhan pakai kekasih-kekasih-Mu untuk menjadi berkat bagi mereka. Kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami yang masih diperhadapkan pada pandemi COVID-19. Tuhan Engkau berkati, kami mohon Engkau lalukan pandemi ini dari hadapan kami, dan Tuhan pakai tenaga medis, TNI, Polri, media, bahkan peneliti Tuhan, supaya pada waktunya
pandemi ini tertangani, obatnya ditemukan, dan kami dapat bebas kembali beraktivitas. Itulah harapan dan kerinduan kami bersama. Bapa di sorga, inilah kami yang datang berdoa kepadamu. Dengarkanlah dan sempurnakanlah, karena kami bawa di dalam anakmu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.